Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai design thinking final dari mata kuliah design thinking. Jadi yang bertemakan kurangnya partisipasi anggota UKM dalam latihan rutin. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama itu ada saudari Dia Mirna Adelia. Coba siapa dulu? Halo, halo Kak. Dan yang kedua ada Umul Khair. Halo Kak Umul Khair. Halo. Oke, selanjutnya next. Nah, selanjutnya saya akan membacakan sedikit apa sih latar belakang dari tema kita ini. Jadi UKM Olahraga UIN Alauddin Makassar adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang olahraga itu sendiri. Tentu, namun mahasiswa yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi anggota dalam latihan rutin itu sendiri. Nah, hal ini terlihat dari tingkat kehadiran anggota UKM olahraga yang menurun secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Nah, jadi masalah ini melibatkan anggota UKM olahraga UIN Alauddin Makassar, khususnya mereka yang terdaftar sebagai anggota aktif, tetapi kurangnya berpartisipasi dalam kegiatan rutin. Oke, next. Nah, kita ini menyimpulkan beberapa rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah yang kami rumuskan. Yang pertama itu mengapa banyak anggota UKM yang kurang berpartisipasi dalam latihan rutin. Lalu kemudian yang kedua, apa hambatan yang dihadapi anggota dalam berlatih. Kemudian yang ketiga, bagaimana solusi berbasis design thinking dapat meningkatkan partisipasi anggota. Dan yang terakhir, apa kebutuhan utama anggota yang harus dipenuhi. Oke, next. Nah, di sini ada pun tujuan penelitian kami yaitu untuk mengidentifikasi penyebab utama kurangnya partisipasi anggota dalam latihan latihan itu sendiri. Dan yang kedua ada merancang solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan anggota melalui design thinking. Dan yang ketiga meningkatkan kualitas kegiatan rutin UKM dan keterlibatan anggotanya. Oke, next. Dan ada pun juga manfaat penelitian kami itu bagi anggota, latihan menjadi lebih menarik, lalu kemudian fleksibel dan membangun kebersamaan. Kemudian bagi UKM meningkatkan partisipasi dan prestasi. Dan yang terakhir bagi institusi menjaga eksistensi dan prestasi organisasi olahraga. Oke, next. Nah, apakah itu design thinking? Mungkin akan dijelaskan lebih dalam mengenai apa itu design thinking oleh saudara kami yaitu Dea Mirna Ardelia. Dengan itu saya persilakan. Oke. Apa itu design thinking? Design thinking yaitu pendekatan untuk memecahkan masalah yang berfokus pada pengguna atau user center dengan mengutamakan inovasi dan kreativitas. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan yang ada dalam design thinking. Yang pertama, empatis atau empati. Yang kedua, define atau mendefinisikan. Yang ketiga, ID atau menghasilkan ide-ide. Yang keempat, prototype, membuat prototype. Dan yang kelima, tes atau pengujian. Adapun studi kasus dalam design thinking, yang pertama itu UKM Tari di Universitas Negeri Makassar berhasil meningkatkan kehadiran anggota hingga 50% dengan menambahkan kegiatan sosial bulanan. Yang kedua, komunitas sepak bola amatir Kota Jeneponto menerapkan sesi permainan kompetisi kecil untuk meningkatkan motivasi anggota. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada tahap empati. Di antaranya yaitu mewawancarai anggota, melakukan survei online, dan observasi langsung. Berapa misalnya?
Sudah nih. Selanjutnya yaitu metode penelitian akan dijelaskan oleh Umul Khair. Baik, di sini ada metodologi penelitian atau tahap pendefinisian masalah atau define. Di sini ada dua. Yang pertama itu proses analisis data, di mana proses ini mengelompokkan tanggapan untuk menemukan pola masalah utama, yaitu jadwal tidak fleksibel, latihan monoton, dan minim kebersamaan. Selanjutnya yang kedua ada pertanyaan masalah. Bagaimana menciptakan latihan yang fleksibel, yang menyenangkan, dan mempererat hubungan antar anggota. Selanjutnya di sini ada tahap ideasi atau idea. Yang pertama itu proses brainstorming. Menggunakan mind mapping untuk menghasilkan ide. Yaitu contoh idenya, yang pertama jadwal fleksibel pagi atau sore. Yang kedua, latihan dengan permainan mini. Yang ketiga, kegiatan sosial bulanan. Kemudian selanjutnya ada kriteria pemilihan solusi. Yang pertama itu realistis, yang kedua berdampak positif pada kehadiran anggota. Yang ketiga meningkatkan kebersamaan. Lanjut. Kemudian ada tahap prototype. Yang pertama itu kalender latihan fleksibel. Yang kedua sesi permainan mingguan. Yang ketiga kegiatan tim bonding bulanan. Next. There. Kemudian ada tahap pengujian atau tes. Yang pertama itu prototipe diuji selama 1 bulan pada anggota yang aktif. Yang kedua, umpan balik dikumpulkan melalui survei setelah pengimplementasian. Oke, baik, itulah tadi diskusi atau pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apakah itu design thinking. Jadi design thinking ini merupakan metode pemecahan di mana masalah yang dilandaskan pada kebutuhan pengguna atau pelanggan untuk mendapatkan solusi itu sendiri yang inovatif, lalu kemudian kreatif dan efektif. Jadi design thinking ini berorientasi pada kebutuhan pengguna, sehingga hal terpenting yang harus diperhatikan adalah sebagaimana menghasilkan solusi yang bisa menjawab permasalahan pengguna, lalu kemudian teknologi yang akan digunakan, dan langkah bisnis yang harus dijalankan oleh perusahaan atau lembaga atau komunitas itu sendiri. Nah, banyak orang yang bingung memahami design thinking ini karena terdengar teknis, padahal aspek terpenting dari design thinking sebenarnya adalah fokus pada kepuasan pelanggan atau masyarakat. Inti dari design thinking adalah sebagaimana memahami kebutuhan orang-orang tersebut. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maafkan, dan saya akhiri dengan ucapan summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.